Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Prasini dengan 3 digit terakhir 073 dari Praktikum C Angkatan 2, Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian reverse forward dan pompa air. Langsung saja. Nah, fungsi rangkaian reverse forward, rangkaian forward dan reverse atau rangkaian maju mundur adalah rangkaian kendali motor listrik yang memungkinkan motor berputar dalam dua arah. Forward atau maju, motor berputar searah jarum jam. Reverse atau mundur, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Fungsi utamanya yaitu yang pertama mengubah arah putaran motor, yang kedua dengan rangkaian ini kita bisa mengatur motor untuk berputar maju atau mundur sesuai kebutuhan. Misalnya pada conveyor, lift, atau hoist. Yang ketiga ada memberikan kontrol yang aman. Yang keempat, rangkaian ini biasanya dilengkapi dengan interlock atau penguncian sehingga motor tidak dapat berputar maju dan mundur secara bersamaan, yang bisa menyebabkan korsleting atau kerusakan motor. Selanjutnya, cara kerja rangkaian. Yang pertama, dua kontaktor atau K1 dan K2, yaitu K1 menghubungkan motor dengan fasa dalam konfigurasi untuk putaran maju, K2 menghubungkan motor dengan fasa yang dibalik untuk putaran mundur. Overload over, overload relay atau OL melindungi motor dari arus berlebih. Yang ketiga ada push button S1 dan S2, tombol forward S1 untuk mengaktifkan kontaktor K1, tombol reverse S2 untuk mengaktifkan kontaktor K2. Lalu ada interlock atau mekanis dan elektrik mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan. Lalu menghindari hubung singkat antar fasa. Nah, selanjutnya ada pompa air otomatis berbasis tekanan. Ini sistem kontrol pompa air otomatis berbasis tekanan ini adalah rangkaian yang mengatur pompa menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan tekanan air di pipa. Sistem ini digunakan agar tekanan air tetap stabil sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pada konsep tekanan ini, tekanan yang menjadi saklar untuk menyala atau mati pompa air, sedangkan proteksinya terletak pada pelampung untuk mendeteksi apakah ada air atau tidak. Kalau tidak pompa air, Kalau tidak pompa air tidak akan menyala sampai saklar membaca bahwa tandan sudah terisi air. Nah, ini buat gambar pompa air otomatisnya. Ini ada underground tank atau tangki penyimpan air. Ini ada motor, lalu ini ada indikatornya. Nah, cara kerjanya, misal kita set point di 6 dan set point untuk pompa air menyala hingga 6, lalu set point minimalnya adalah 3. Nah, ini pompa akan memberikan tekanan untuk agar air keluar ini hingga 6. Jika 6, pompa akan mati dan akan menunggu tekanan turun. Lalu jika tidak ada air di ini, misal di 3 itu motor juga akan mati dan menunggu tangki terisi air kembali. Langsung saja kita ini untuk gambar rangkaian yang akan kita buat untuk simulasi di CAD Simu. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, ini buat rangkaian yang pertama, ini ada MCB, lalu kontaktor, ini overload, lalu ini motor, ini MCB juga, ini emergency stop, ini overload, ini stopnya, tombol stop, ini tombol forward, ini tombol reverse, ini kontaktor, lalu ini coil untuk forward, ini indikator menyala untuk forward, ini coil untuk reverse, ini indikator menyala untuk reverse, lalu ini kontaktor off. Nah, ini langsung saja kita simulasikan. Nah, jika MCB kita nyalakan dua-duanya, ini indikator off akan menyala, menandakan motor belum menyala. Ini langsung saja kita pencet forward. Nah, ini motor menyala dan indikator ini menyala. Indikator ini menyala menandakan motor dalam keadaan menyala dan dalam keadaan forward atau searah jarum jam. Nah, ini kita ubah ke reverse. Kita stop terlebih dahulu. Nah, ini kita ubah ke reverse. Dia akan menyala dan motor akan menyala dalam keadaan reverse.
Nah, bagaimana jika motor dalam keadaan overload atau kelebihan arus? Ini kita langsung coba saja. Ini motor dalam keadaan menyala. Nah, jika keadaan overload atau kelebihan arus, motor akan mati dan overload akan otomatis mematikan motor ini dan indikatornya akan menyala. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini kita pencet forward lagi. Bagaimana fungsi emergency stop ini? Langsung saja kita tekan. Nah, untuk emergency stop ini akan mematikan otomatis semuanya, motor tidak menyala dan indikator juga tidak akan menyala dalam keadaan darurat. Misal dalam keadaan darurat. Langsung saja kita ke rangkaian kedua. Selanjutnya ini ada rangkaian kedua. Langsung saja kita simulasikan. Di sini ada MCB, kontaktor, ada overload, ini ada motor, ini ada MCB juga, ini emergency stop, ini untuk overload, ini untuk stop, ini untuk start. Lalu ini ada float untuk jika di tangki sudah tidak ada air. Ini press untuk jika air sudah mencapai set point. Ini ada coil, ini udah coil. Langsung saja kita simulasikan, kita nyalakan, lalu kita nyalakan MCB yang ini, lalu kita mulai start. Nah, di sini motor menyala dan coil dan indikator mesin akan menyala. Nah, jika misal kita men-setting set point-nya itu di 6, nah maka jika air sudah mencapai titik 6 itu maka motor akan mati, lalu motor akan mati dan berhenti mengisi air. Lalu kenapa ini tetap menyala indikatornya? Karena seiring katup terbuka dan tekanan air dan tekanan tangki itu nanti berkurang, dia akan menyala kembali untuk mengisi tekanan kembali. Lalu jika sudah tidak ada air di tangki, nanti ini dia akan mati, motor akan mati, dan ini akan tetap menyala. Nah, ini untuk stopnya. Kita start dulu. Kita start. Ini untuk stopnya, dia akan stop jika dipencet stop. Coba jika dia overload. Nah, dia akan mati jika dia overload. Dia akan mati. Kita matikan terlebih dahulu overloadnya. Kita pencet start kembali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rangkaian keduanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.